hari ke hari kita berubah menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan. Itu yang disebut dengan bertumbuh. Saudara suka dengar bertumbuh ya? Harus bertumbuh dalam Tuhan. Jangan tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh itu artinya tidak ada perubahan. Dulu bayi, 10 tahun kemudian masih bayi. Masih 17 tahun kemudian yang harusnya apa istilah sweet 17, dia masih masih bayi. 25 tahun kemudian harusnya dewasa, sarjana harusnya, dia masih Apa artinya? Tidak bertumbuh. Orang Kristen harus bertumbuh. Artinya harus terus berubah. Jangan tinggal bayi terus ya. Harus berubah, harus bertumbuh. Dan saya percaya ketika kita bertumbuh, maka kita akan dipercayakan hal-hal besar. Saya pernah kasih ilustrasi dulu tuh. Kalau seorang bapak, dia punya anak. Yang satu bertumbuh, jadi dewasa, tetapi yang satu tidak bertumbuh. Anak yang tidak bertumbuh itu secara medis itu disebut anak-anak cacat. Cacat. Orang cacat itu tidak bertumbuh. Jadi dari kecil sampai besar dia tidak bisa makan dengan tangan sendiri. Dia harus dikasih dot. Padahal sudah 35 tahun DP umur. Baru masih kasih dot. Itu cacat sudah. Karena tidak bertumbuh. Nah kalau ada seorang bapak dia punya anak yang tidak bertumbuh satu dan satu bertumbuh jadi dewasa sementara yang satu cacat. Dan dia punya pesawat terbang, jet pribadi. Untuk bisa menikmati jet pribadi, bisa bawa dia bisa keliling dunia, dia boleh bawa teman-temannya pasiar ke Amerika, ke Eropa, ke Afrika. Kalau menurut saudara siapa yang akan dipercayakan? Pasti yang dewasa, betul ya? Kalau yang cacat, tidak mungkin bapaknya bilang, nah ini pesawat, kunci pesawat. Karena panggil karena tamang-tamang di lorong semua ini. Kau pergi pasiar kamu, pergi di Australia di Afrika Selatan, atau di Finlandia, seperti itu ya. Atau di Jepang. Nih pesawat. Ini doi beli aftur. Tidak mungkin saudara. Anak yang cacat, anak yang tidak bertumbuh tidak dapat dipercaya hal-hal besar. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan yang tidak bertumbuh, yang tidak mengalami perubahan menjadi dewasa, Tuhan tidak akan mempercayakan hal-hal besar dalam hidupmu. Apakah dia mau buang? Apakah seorang bapak ketika anak cacat dia langsung buang? Oh tidak, dia pasti pelihara. Dia kasih makan, dia kasih ganti popok, dia kasih mandi. Tetap dijaga, dipelihara. Tetapi untuk mempercayakan hal besar, tidak. Kepercayaan itu tergantung kedewasaan. Semakin kita dewasa, semakin Tuhan mempercayakan hal-hal besar. Semakin kita kanak-kanak, semakin Tuhan tidak mempercayakan sesuatu. Itu sebabnya kita harus terus berjuang untuk jadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Menjadi dewasa dan saya percaya Tuhan dia adalah Bapa yang baik. Dia akan mempercayakan hal-hal besar dalam hidup kita. Kita bisa evaluasi hidup kita. Apakah saya sudah dipercayakan hal besar? Kalau belum, berarti kita masih anak-anak sudah. Karena Tuhan tidak pernah pilih kasih. Dia tidak membeda-bedakan. Dia bikin sama semua anak-anaknya. Tuhan itu adil, kata firman Allah. Jadi evaluasilah hidupmu. Kalau engkau Tuhan belum percaya hal-hal besar, berarti masih anak-anak sudah. Belum cukup dewasa. Berjuang untuk jadi dewasa supaya Tuhan mempercayakan hal-hal besar. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Beberapa minggu ini ke belakang ini sejak kami ikut seminar di Solo. Itu kita banyak mendengar tentang
nubuatan atau pewahyuan yang baru tentang perluasan. Artinya perluasan itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan akan memperluas seluruh area hidup kita. Ya, kebahagiaanmu akan Tuhan perluas. Kesejahteraanmu Tuhan akan perluas. Kemakmuranmu Tuhan akan perluas. Usahamu Tuhan akan perluas. Pekerjaanmu Tuhan akan perluas. Pelayananmu Tuhan akan perluas. Dan semua akan Tuhan perluas. Kenapa? Karena Tuhan rindu anak-anak Tuhan itu bergerak di dalam ukurannya Tuhan. Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat besar. Dia bukan Tuhan kerdil yang tidak mampu melakukan hal-hal kecil. Dan tidak mampu melakukan hal-hal besar. Allah kita itu Allah yang sangat besar. Dia mampu melakukan apapun. Dia bisa angkat Ko Elvis jadi presiden. Bisa, saudara. Apakah Tuhan tidak bisa? Mampu Tuhan. Tuhan itu besar sekali. Tetapi saudara, Tuhan akan memperluas hidup kita kalau kita punya respon terhadap rencana dan program Allah untuk memperluas kita. Apakah Tuhan tidak bisa, tidak mampu untuk membuat seorang anak Tuhan tentara ya untuk jadi jenderal? Bisa saudara. Itu yang saya saksikan beberapa waktu lalu ya. Ada seorang bapak di Bahu. Dia adalah ketua panitia pembangunan GPDI Bahu yang belum lama ditabis. Itu bulan apa kemarin ya? Saya lupa, bulan September, Juli atau Agustus atau September, saya lupa. Itu ditabis gereja itu. Dan ini bapak ini namanya Bapak Teo Kawatu. Itu teman saya saudara waktu di Bahu. Tetangga. Kita suka lari bareng. Dia hobi lari saudara. Dia pernah dapat juara medali perak apa ya? Juara 2. SEA Games lari 200 meter dan 400 meter. 2 medali saudara dia dapat. Dua-dua juara 2 medali perak. Asian Games, bukan SEA Games sudah. Kalau SEA Games itu cuma Asia Tenggara, kalau Asian Games itu se-Asia. Dia juara 2 medali perak. Karena hobi lari. Jadi waktu dia kuliah, tamat kuliah, dia mendaftar di Wamil sudah ya. Wajib militer dan akhirnya dia lulus dan jadi tentara dia. Kemarin dia jadi ketua panitia. Waktu mereka membangun itu karena dia termasuk orang-orang penting di apa kata Kodim Kang. Kodim ya kalau di Manado ya. Di Kodim itu dia termasuk kepala staf apalah gitu. Jadi dia dekat dengan gubernur sudah. Dan dia suka lobby ke gubernur minta bantuan. Dan pernah GPD itu mendapat bantuan 250 juta dari gubernur. Itu pembangunan gereja itu. Dan dia banyak sekali membuat terobosan-terobosan. Karena dia ketua, dia pikir dia harus bertanggung jawab dalam penyelesaian pembangunan itu. Dan dia bekerja keras. Dia bekerja keras. Dia sudah 3 bunga. Sudah lama, biasanya orang Manado. Itu susah orang mau bilang mau picah bintang. Mau jadi jenderal susah. Biasa pensiun di 3 bunga. Dan dia melakukan tugas itu sebagai ketua panitia, dia berjuang. Setelah semua tabis saudara, semua selesai. Yang belum itu DP kubah karena gembala Pemau, dorang bikin kubah dari sejenis aluminium itu. Dia mau pakai cat kuning merah biru, itu kubahnya. Nah itu mahal saudara. Anggarannya di atas 200 juta. Tak sisa itu. Karena ini Pak Teo ini, yang Teo waktu ini dia suka sekali mau tabis. Karena gembala sudah bilang, cepat orang mesti tabis. Usahakan tabis. Habis musda tabis. Akhirnya dia
cari-cari dana tidak dapat. Akhirnya dia bilang sama istrinya, kebetulan istrinya punya tabungan. Dia bilang, ambil tabungan. Jadi dia sumbang 250 juta buat bikin kubah. Pas selesai langsung tabis. Saudara, ini orang ini, di Theo ini, saudara lihat dia punya rasa tanggung jawab. Bukan pengorbanannya ya. Kalau pengorbanannya kita rasa orang di sini juga mampu berkorban seperti itu. Tetapi rasa tanggung jawabnya. Ketika gembala bilang, torang mesti tabis. Dia mati sampai mau tidur susah dia bilang. Dia pikir terus bagaimana akhirnya dia sampai DP tabungan diambil. Kenapa orang bertanggung jawab? Karena dewasa sudah. Semakin dewasa itu semakin bertanggung jawab. Anak-anak kecil yang tidak bertanggung, yang belum dewasa, tidak bertanggung jawab. Kasih HP pada dia, dia banting-banting. Coba kasih kuon. Kuon bermain. Kuon itu belum ada rasa tanggung jawab dia. Coba kasih HP bagus. Dia tahu ini HP bagus atau biasa. Pokoknya kalau dia so pasti dia banting. Nah, itu seperti itu. Karena belum punya tanggung jawab. Tapi coba kasih pada papa yang so dewasa. Oh pasti dijaga. Lobet aja langsung dicas. Gitu ya. Karena ada tanggung jawab. Secara rohani juga sama sudah. Semakin kita bertanggung jawab, semakin kita dewasa, semakin kita bertanggung jawab. Dan itu yang ditunjukkan oleh Pak Theo itu. Yang luar biasa ketika selesai pentabisan. Tiba-tiba dia dipanggil ke pusat saudara, ke Mabes. Dan akhirnya dia dilantik jadi jenderal. Pica bintang dalam istilah. Dia diberkati sudah luar biasa. Dan saudara pikir itu jadi jenderal itu cuma untuk bersenang-senang? Tidak saudara. Di sana ada tanggung jawab yang besar. Dia harus menjadi pribadi yang bisa menjadi teladan. Dia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Karena naik pangkat itu naik tanggung jawabnya. Itu sebabnya saya percaya semua anak-anak Tuhan yang dewasa, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Haleluya. Itu sebabnya kita harus terus belajar. Oh sekarang dia itu jadi jenderal itu saudara tanggung jawabnya sangat besar. Gampang lupa diri lagi sudah. Karena orang puji sana sini. Bayangkan di Manado berapa orang jadi jenderal orang Manado. Bisa dihitung dengan jari. Dia salah satu. Dan anak Tuhan. Dia adalah anak Tuhan yang setia. Dia itu perlu diteladani. Bahwa anak-anak Tuhan di dalam. Padahal saudara menurut tradisi militer. Yang bisa jadi jenderal itu lulusan akademi militer. Ya. Iya akademi militer. Bukan yang wamil seperti dia. Kalau dia kan wamil. Dia sarjana dulu. Baru diikut pelatihan. Nah makanya DP pangkat juga beda sudah. Ketika dia lulus dapat satu balak lobang di tengah. Itu wamil ya. Kok Elvis mungkin tahu. Tapi kalau keluar dari akademi militer. Keluar satu balak juga. Tetapi penuh. Itu beda. Makanya dari yang biasa jadi jenderal itu yang keluar akademi militer. Yang dari wamil itu biasanya enggak. Tetapi dia bisa sudah. Kenapa? Saya percaya karena Tuhan yang mengangkat hidupnya. Sebabnya mari kita terus belajar. Saya percaya di sini ada banyak pegawai-pegawai ya. Kalau mungkin engkau pikir, saya ini lulusan saya cuma seperti ini. Pastinya enggak mau jadi kepala sekolah, enggak mau jadi kepala dinas. Tidak usah berpikir begitu saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kalau kita dewasa dalam Tuhan dan Tuhan percayakan hal besar. Tidak mustahil kita bisa jadi kepala dinas. Haleluya. Saya percaya, saya berdoa terus. Dulu waktu Eko di sini kita bilang, Eko kita mau berdoa supaya jadi sekda. Saya berdoa. Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak Kripen, suatu saat bisa jadi kepala cabang BRI di Lirong. Bisa saudara, apakah Tuhan tidak bisa? Bisa. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya mau ajar satu prinsip untuk perluasan. Karena sekali lagi itu artinya Tuhan mau memperluas kita.
Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keadaan yang kita sekarang. Yang kita sudah capai sekarang itu bukan berarti sesampai di sana Tuhan punya rencana buat engkau. Tidak, sudah. Tuhan masih punya rencana banyak yang lebih besar dari yang engkau capai sekarang. Ya, engkau boleh pikir saya sekarang ini. Apakah Tuhan cuma sampai di sini kita hidup? Nyanda, saudara. Tuhan masih punya rencana-rencana yang besar. Tetapi saudara, kita harus tahu prinsip firman. Karena Tuhan selalu bekerja lewat firman-Nya. Tuhan tidak pernah melanggar aturan firman. Dia selalu bekerja di dalam koridor aturan jalur firman Allah. Karena itu hukum yang ditaruh Tuhan di alam semesta ini. Nah, salah satu yang harus kita punya dalam hidup ini agar supaya Tuhan akan memperluas hidup kita, itu merupakan sebuah pondasi ya di dalam sebuah bangunan, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati itu merupakan satu prinsip utama yang akan menjadi dasar bagi setiap kita yang akan diperluas oleh Tuhan. Kalau kita tidak punya unsur ini, kita tidak punya kerendahan hati, sulit Tuhan memperluas kita. Dan kerendahan hati itu ada tingkat-tingkatannya, ada level-levelnya. Kalau kita cuma level 1, ya perluasan kita cuma perluasan level 1. Kalau kerendahan kita level 3, perluasan kita akan jauh lebih besar dari sekedar level 1. Jadi semakin kita rendah hati, kita akan semakin diperluas oleh Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, saya ini kita akan baca beberapa ayat. 2 ayat saja. Ini kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5. 1 Petrus pasal 5 kita akan baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. 2 ayat saja kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. Sekali lagi 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Yang tidak membawa Alkitab di media sudah tersedia, kita akan baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 kita baca sama-sama 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jadi rendah hati di dalam Alkitab, termasuk ayat yang sudah kita bacakan tadi, orang yang rendah hati itu wujud nyatanya, prakteknya itu merendahkan diri. Jadi orang yang suka merendahkan diri itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang rendah hati. Kalau orang yang tidak mau merendahkan diri, itu adalah orang yang tinggi hati. Gitu ya. Jadi itu logikanya. Jadi orang yang rendah hati suka merendahkan diri. Bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu minder. Rendah diri itu sama dengan minder. Nah, orang minder biasanya itu ada unsur kesombongan. Ada kecongkakan di dalam minder itu. Jadi saudara lihat Jo, kalau umpama kasih tugas, Ses boleh jadi WR. Oh jangan, aduh kita minder dia. Itu indikasi kesombongan saudara. Kenapa dia tidak mau dipermalukan? Karena kalau dia salah kan malu. Ketika orang permalukan, rusaklah harga dirinya. Dia rasa harga dirinya diinjak. Jadi orang minder itu sombong sebenarnya. Dia tidak mau buat kesalahan dan dihina orang. Orang minder yang suka tolak-tolak. Oh, jangan kita. Kita belum bisa. Dia Jo. Sombong itu sudah. Orang sombong. Tetapi orang yang rendah hati itu suka merendahkan diri. Bukan minder. Jadi ketika Ses boleh
jadi WL. Siap. Orang yang siap itu artinya dia taat, tunduk, ada penundukan diri terhadap penugasan. Itu rendah hati. Jadi sekali lagi saudara, orang yang minder, yang suka tolak-tolak pelayanan, itu sombong orang seperti itu. Kita harus menjadi orang yang taat, yang tunduk, merendahkan diri menerima tugas apapun. Itu rendah hati. Gitu ya. Jadi sekali lagi, orang yang rendah hati itu suka merendahkan diri, dia selalu tunduk, ada penundukan diri. Jadi dia selalu melawan egonya. Walaupun dia tidak mampu, dia akan berjuang sampai dia mampu. Itu penundukan diri. Ya, orang yang menundukkan dirinya itu selalu berjuang, selalu berusaha sampai bisa. Gitu ya, itu orang yang rendah hati. Nah, yang luar biasa, Tuhan suka menilai kerendahan hati. Karena Tuhan selalu lihat hati. Kalau kita Tuhan lihat bahwa kita punya kerendahan hati. Oh, itu menyenangkan Tuhan. Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Kita harus jadi orang rendah hati. Haleluya. Saya berdoa semua jemaat GPD Sebaut jadi orang-orang yang rendah hati. Dalam nama Yesus. Kita harus berjuang untuk itu. Ya. Dan yang luar biasa saudara, ketika Tuhan menilai seseorang dan dia dapati itu adalah orang yang rendah hati. Dia adalah orang yang rendah hati. Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan memberikan apresiasi terhadap kerendahan hati setiap orang. Itu saudara boleh baca di dalam Matius pasal 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12 dia katakan begini. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang merendahkan orang yang meninggikan diri? Tuhan. Siapa yang meninggikan orang yang merendahkan diri? Tuhan juga. Itu yang saya bilang apresiasi Tuhan terhadap sikap hati kita. Jadi semua kita kan punya hati ya. Dan kita semua punya sikap hati. Kalau engkau punya sikap hati rendah hati. Tuhan yang akan meninggikan engkau. Haleluya. Itu sebabnya mari kita terus berjuang. Memang kita pada dasarnya orang manusia ini pelahir kamari ada DP sombong. Betul ya? Coba saudara amati pribadimu masing-masing. Pas lahir pasti ada DP sombong. Kalau mau bercerita jangan minta puji no. Jangan makan puji pertama. Pertama cerita tentang dia ada televisi baru. Kita lagi bercerita, orang lagi ada televisi. Sampai rusak dua gara-gara PLN naik turun DP strom. Gitu ya. Semua kita punya ada itu. Dan sifat itu Tuhan tidak suka. Itu sebabnya kita harus berjuang untuk berubah. Kita harus dengan serius, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh merubah hati kita. Kontrol hati kita. Kontrol cara kita berpikir. Supaya kita sungguh-sungguh jadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena ketika Tuhan dapati kita orang yang rendah hati, kata firman Allah, Dia akan tinggikan. Haleluya. Itu luar biasa sudah. Luar biasa. Tuhan yang akan tinggikan, bukan prestasi kita, bukan kepintaran kita, bukan kekayaan kita, bukan. Tuhan yang akan meninggikan kita. Dan kalau Tuhan yang tinggikan, tidak ada satupun kuasa yang dapat merendahkan. Itu sebabnya kita harus berjuang. Kalau mau bilang, mesti berjuang ambil hati Pak Tuhan. Gitu ya. Jadilah pribadi yang rendah hati. Ya. Di dalam Amsal 22 ayat 4 itu sama saudara.
Amsal pasal 22 ayat yang keempat dikatakan begini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara bayangkan tuh rendah hati istimewa di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati ganjarannya itu pertama kekayaan, yang kedua kehormatan, yang ketiga kehidupan. Oh hidupnya penuh dengan kedudukan, kehormatan. Ya. Nah di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang ditinggikan, akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang ada hubungannya dengan kerendahan hati. Itu ada beberapa kata ya dalam bahasa Greka. Yang pertama saudara itu ditinggikan itu kalau di dalam ayat yang pertama kita ada baca tadi di dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Saya baca sekali lagi ya. Ayat yang ke-6, maaf. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara kata ditinggikan di sini itu dia pakai kata karis. Kalau dalam bahasa Greka ya. Pakai kata karis yang artinya itu anugerah, berkat, kebaikan, peningkatan iman. Itu karis ya. Maaf. Iya, ini ganjaran orang yang rendah hati itu. Saya baca sekali lagi ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani. Itu mengasihani ini saudara dalam terjemahan yang lain itu meninggikan ya. Mengasihani orang yang rendah hati. Nah itu yang saya katakan tadi itu pakai kata karis yang artinya anugerah atau berkat atau kebaikan atau peningkatan iman. Untuk ditinggikan imannya itu dinaikkan. Kebaikan Tuhan bahkan kebaikan manusia akan ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Kemudian anugerah itu berbicara tentang penghargaan. Itu meliputi kalau rupa di negara kan kita kalau dikasih anugerah, pegawai negeri dikasih anugerah, itu dia bisa naik pangkat beberapa kali lipat dari seharusnya. Itu anugerah itu yang maksudnya, itu karis. Ya. Jadi Tuhan akan menaikkan derajat hidup kita lebih tinggi dari orang yang lain. Kalau kita menjadi orang yang rendah hati. Ya. Kemudian di dalam Matius pasal 23 ayat 12 yang tadi kita sudah baca ya, barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Nah, ditinggikan di dalam bahasa yang sudah kita bacakan di dalam Matius 23 ayat 12 itu dia pakai kata hupso. Hupso ya. Hupso itu dia punya arti mengangkat martabat. Jadi Tuhan akan mengangkat martabat kita. Martabat itu apa ya? Bahasa biasa gengsi. Ya. Kalau orang jaga bagengsi, oh itu sombong. Tetapi Tuhan akan angkat gengsi kita. Jadi kita kalau ada di tengah-tengah masyarakat, kita akan dihormati. Tuhan akan angkat itu. Ya. Kemudian kehormatan, kemudian kebahagiaan. Kemudian yang terakhir dia punya arti naik ke puncak kemewahan dan kemakmuran. Jadi Tuhan akan angkat perekonomian kita, finansial kita Tuhan akan angkat. Kalau kita adalah orang-orang yang rendah hati. Ya, itu sebabnya kita harus jadi orang rendah hati. Ya. Kemudian saudara, kenapa kita harus rendah hati? Karena Tuhan Yesus itu adalah contoh atau saudara tahu kalau orang tukang manjai itu ada DP pola, patron istilah dulu ya, ada DP pola. Yesus itu adalah pola. Kita harus ikuti pola Yesus Kristus. Dia adalah contoh.
Kita harus belajar dari Tuhan. Itu yang ditulis di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Tuhan Yesus bilang begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang memikul kuk. Makanya tadi di awal saya bilang begini, orang yang suka menolak pelayanan. Kuk ini berbicara tentang pelayanan, ya, beban pelayanan. Jadi semua orang harus belajar sama Yesus. Kenapa? Yesus juga memikul kuk atau memikul beban pelayanan. Dan Yesus tidak pernah tolak. Kenapa? Karena dia rendah hati. Dan Tuhan mau kita belajar sama dia. Harus belajar memikul kuk. Kuk itu pelayanan sekali lagi. Semakin kita rendah hati, kita semakin memberi hidup kita diberi beban. Kita akan semakin rela menderita demi beban pelayanan. Itu kuk. Jadi saudara, orang yang rendah hati itu seperti itu. Makanya tadi kita bilang orang yang suka tolak pelayanan itu tidak rendah hati. Dia perlu belajar sama Yesus. Supaya dia menjadi pribadi yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati, dia rela dikasih beban berat apapun. Kuk apapun yang dia berikan, dia tidak pernah menolak. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Itu orang yang rendah hati. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Haleluya. Kemudian saudara, standar kerendahan hati itu juga contohnya adalah Yesus. Ya, kalau saudara baca di dalam Filipi pasal 2, saya akan membaca mulai ayat yang kelima ya. Filipi pasal 2 ayat yang kelima dia katakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini, ayat-ayat yang sudah kita bacakan tadi, kita dapati bahwa ada pola yang ditunjukkan oleh Tuhan tentang menjadi rendah hati. Yang pertama saudara, di ayat yang sudah kita bacakan tadi, Tuhan Yesus itu, dia itu Allah. Betul ya? Kalau dia Allah, manusia itu adalah ciptaannya. Dan dia berkuasa atas manusia. Jagat raya ini, alam semesta, itu di bawah kekuasaan Yesus karena dia adalah Allah. Artinya Yesus itu punya kuasa, punya kedudukan yang sangat tinggi. Jauh di atas kedudukan kuasa manusia. Tetapi saudara, ketika dia memberikan contoh rendah hati, kata firman Allah, dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Dan ketika dia mengosongkan dirinya, waktu itulah manusia yang harusnya dia berkuasa atau manusia memperolok-olok dia. Manusia melecehkannya, manusia mempermainkan Tuhan. Saudara tahu waktu Yesus disalib, itu dia sangat terhina karena begini, mati di kayu salib itu adalah penghinaan di zaman itu. Itu hukuman penghinaan, bukan hukuman biasa sudah. Hukuman penghinaan, itu salib. Itu soalnya ketika Yesus lewat, sudah waktu kita ke Israel waktu itu,
Itu tour guide kita menerangkan bahwa sepanjang jalan yang disebut dengan jalan Via Dolorosa itu melewati pasar di waktu penyaliban Tuhan. Jadi waktu penyaliban Tuhan itu tempat itu pasar orang Yahudi zaman itu. Dan Yesus harus melewati di pasar itu, di kerumunan banyak orang. Dan karena dia memikul salib, saudara, dia dihina, dimaki-maki. Sama semua orang pasar. Saudara bayangkan saudara lewat di pasar situ. Umpama kasih contoh kok Elvis lagi. Lantaran kok Elvis di muka kok kita dapat lihat tadi. Memang ini pelayan-pelayan kita suka begini, duduk di muka. Jangan duduk di belakang. Serta semua panggil keluar lagi. Mas, lama. Kalau di sini dia panggil langsung 3 langkah sudah di atas. Nah, jadi kita kasih contoh kok Elvis. Kok Elvis ini tidak salah. Dia lewat di pasar. Kong orang-orang pasar memakai itu. Kurang ajar. So ini dia ada pancuri ayam tadi malam. Memang dasar pancuri. So nyanak makanan so di rumah. Maki-maki. Padahal kok Elvisnya salah. Dimaki-maki. Dasar pendosa. Kurang ajar. Manusia hina. Dimaki-maki di pasar. Bagaimana kok Elvis perasaan? Pasti kok Elvis langsung telepon Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, lihat akang ini. Masa orang bilang kita pencuri ayam? Pasti begitu toh. Saudara, Tuhan Yesus itu seperti itu. Ketika dia melewati pasar, memikul salib. Dia dihina-hina, dimaki-maki. Sepanjang jalan. Oleh orang-orang yang begitu banyak yang ada di pasar. Tetapi saudara tahu Alkitab mencatat Tuhan Yesus tidak pernah buka mulut sedikit pun. Padahal ini yang hina-hina pada dia ini manusia. Dia Allah. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak bisa bilang langsung jadi abu? Bisa saudara. Dia cuma tunjuk begini. Keluar api Tuhan pe jari. Tabakar semua tuh orang-orang. Tuhan bisa enggak? Bisa, dia Allah. Dia penuh dengan kuasa. Ketika orang ludah, dasar, bajingan, ludah pada muka. Apakah Tuhan tidak bisa bikin rupa sulap kon dia kasih masuk, dia ludah masuk ulang pada dia? Bisa enggak? Bisa saudara. Dia pencipta, dia penguasa jagat raya ini. Dia bisa kasih balik tuh ludah itu masuk pada orang sampai dia tatigo. Dia ludah sendiri. Bisa sudah. Tetapi kenapa Tuhan diam? Karena dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap dan mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak yang harus dipertahankan. Dia kosongkan dirinya, artinya harga dirinya dia hancurkan. Dia tidak pertahankan harga diri. Itu rendah hati. Dan ini pola yang harus kita pelajari. Kita harus ikut pola Yesus. Kita harus ikut bagaimana Yesus menjadi pribadi yang rendah hati. Itu ketika kita dilecehkan. Ketika kita dihina. Ketika kita tidak dianggap orang. Bagaimana reaksi hati kita? Panas atau rela menanggungnya. Itu kemampuan mengosongkan diri kita. Ada orang-orang cuma tahaga begini. Orang salah haga dan haga pals. Mengamu dia. Siapa mana? Orang kelamaring pendatang lagi. Biasakan begitu. Karena harga diri belum dihancurkan. Kita harus mengikuti teladan Tuhan. Haleluya. Walaupun dia adalah Allah yang punya kesetaraan, punya kuasa yang tidak dapat dibatasi oleh kuasa apapun di dunia ini. Tetapi dia tidak mempertahankan itu. Karena dia menghancurkan harga dirinya. Dia menjadi pribadi yang rendah hati. Itu sebabnya kata firman Allah, Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Agar supaya di dalam nama Yesus semua lutut bertelut
baik di surga dan di bumi. Dan hal itu yang akan dilakukan Tuhan juga dalam hidup kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang rendah hati, Tuhan yang akan mengangkat kita. Dia yang akan meninggikan kita. Bukan prestasi kita yang saya katakan tadi. Bukan hikmat kita, bukan kepintaran kita yang akan membuat kita diangkat. Bukan. Tuhan yang akan mengangkat kita. Kalau kita menjadi pribadi yang rendah hati. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berjuang. Ya, sebenarnya yang kita bilang tadi di awal. Oke, no problem. Kita start dari orang-orang yang tidak rendah hati. Kita adalah orang-orang yang hina karena kita memang semua sudah berdosa. Tetapi jangan tinggal di sana. Haleluya. Mari kita maju. Kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Kita berjuang bersama agar supaya satu ketika kita menjadi orang yang rendah hati. Dan kalau engkau sudah menjadi pribadi yang rendah hati, percayalah janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan meninggikan engkau. Haleluya. Nah saudara, rendah hati itu bukan karena kita mengerti. Rendah hati itu adalah ekspresi iman. Jadi ketika kita mempercayai firman Allah, kita menangkap firman itu sebagai sebuah kebenaran, maka itu akan masuk di dalam hati dan itu akan muncul sebagai ekspresi kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Tiba-tiba kita punya cara berkata-kata akan jadi berbeda. Sudah. Kita tidak suka merendahkan orang, kita tidak milih-milih orang untuk berkawan. Kita akan jadi pribadi yang benar-benar rendah hati. Ya. Tidak merasa saya lebih hebat dari orang lain. Kita akan menjadi orang-orang yang suka menghormati, saling menghormati. Kalau sudah baca tadi di ayat yang ke-5, saya bacakan sekali lagi. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Artinya begini. Menjadi orang yang rendah hati itu salah satu tanda seperti yang saya katakan tadi itu ada penundukan diri. Suka tunduk. Ini dikatakan orang muda kepada orang tua. Itu bisa berbicara tentang usia, ya, bisa berbicara usia, tetapi juga bisa berbicara senioritas. Ya. Jadi di dalam gereja kita kan ada senior, ada junior, ada tua, ada muda, ya. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Itu yang dimaksud dengan ini ya, kalau saudara baca di dalam bahasa terjemahan-terjemahan lain itu seperti itu penjelasannya. Jadi saudara artinya kita harus belajar untuk menundukkan diri. Belajar jadi orang yang taat. Terutama saudara pada aturan-aturan. Ya, saya selalu setiap tahun menyampaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus kita kembangkan di gereja ini. Saya berharap itu jangan dilupakan saja saudara. Kita harus belajar untuk tunduk dan taat pada aturan-aturan itu. Karena kalau kita berjuang untuk itu, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Nah, kemudian di bagian berikut dia katakan begini, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Artinya kita sesama kita harus, ada di ayat yang lain, harus bisa menganggap orang lain itu lebih dari kita. Artinya torang dan torang harus saling menghormati. Tidak boleh ada yang merasa, oh saya yang harus dihormati. Mama saya gembala. Oh jemaat semua harus hormat sama saya. Saya tidak perlu hormat jemaat. Oh itu artinya saya tidak rendah hati. Saya juga harus menghormati saudara. Kita harus saling menghormati. Dan kalau itu terjadi maka kita akan menjadi kumpulan orang-orang yang rendah hati. Dan kalau kita jadi kumpulan orang-orang yang rendah hati, kita akan menjadi kumpulan orang-orang yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Dan kalau kita orang-orang yang ditinggikan oleh Tuhan, kita pasti jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan.
untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Dan saya percaya tema gereja kita di tahun yang akan berjalan ke depan itu akan menjadi gaya hidup kita. Kalau kita semua menjadi orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Dan percayalah ini adalah prinsip dasar agar supaya Tuhan akan memperluas. Itu memperluas itu sama dengan meninggikan, sudah ya. Tuhan akan perluas hidup kita. Hidup kita akan semakin diperluas, semakin diperluas. Karena saya percaya janji Allah itu iya dan amin. Bagian yang terakhir adalah setiap kerendahan hati itu tidak akan langsung kita, tadi saya bilang ada level-levelnya ya. Tidak langsung kita dari level 1 tiba-tiba jadi level terakhir, tidak. Itu akan melewati ujian. Nah ujian kerendahan hati itu saudara, itu yang saya katakan tadi. Itu kita akan mengalami pelecehan. Kita akan mengalami disepelekan orang. Kita akan mengalami dihina orang. Kita akan mengalami situasi yang tidak dianggap. Kita dianggap tidak berarti, orang-orang yang tidak berguna. Itu ujian kerendahan hati. Nah kalau kita lulus dari situ ya, ketika orang hina kita, oh biasalah, Tuhan Yesus saja dihina. Kita tidak terganggu, kita tidak tersinggung. Itu artinya kita lulus. Nah baru kita akan naik level. Nah saya mau bilang begini, ujian itu ada 3 tahap. Ujian pertama itu dilecehkan oleh pimpinan. Kita semua kan pasti punya pimpinan ya. Baik pimpinan di gereja, pimpinan di masyarakat, pimpinan di usaha, di pekerjaan. Ya, semua kita punya pimpinan, punya bos. Gitu ya. Ketika bos lecehkan kita, ketika pimpinan lecehkan kita, ketika dia hina kita, dan kita santai saja, itu kita lulus tingkat level pertama. Saudara pernah mengalami itu? Di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam bisnis. Pernah nggak saudara engkau dilecehkan? Pernah nggak dihina? Oleh atasan, oleh bos. Kalau engkau pernah mengalami dan engkau biasa saja, engkau tidak tersinggung, engkau tidak meraju dan berhenti kerja, itu engkau lulus dalam ujian pertama. Engkau sudah punya modal kerendahan hati level pertama. Engkau harus bersyukur untuk hal itu. Tetapi ujian tidak stop di sana. Kalau engkau belum lulus, engkau akan diuji lagi. Sampai engkau lulus. Kalau engkau sudah lulus, engkau sudah tidak terpengaruh lagi. Hatimu sudah penuh damai sejahtera ketika dihina, ketika dilecehkan, ketika disepelekan, ketika tidak dianggap, ketika dikesampingkan dan engkau tidak tidak terganggu perasaanmu, tidak terganggu pikiranmu, itu engkau lulus. Maka kalau engkau tidak bisa tidur 3 hari karena mikirannya, dia anggap kita ini apa so? Dan saudara tidak bisa tidur 3 hari. Makannya tidak bisa makan. Engkau belum lulus itu sudah. Tapi kalau engkau sudah penuh dengan damai sejahtera, itu artinya engkau sudah lulus. Ujian yang kedua, level yang berikut. Level menengah. Itu diuji, ujiannya sama. Tetapi orang-orangnya berbeda. Itu sesama, setara. Sesama pengusaha, sesama karyawan, sesama kepala apa gitu. Sesama masyarakat, sesama ibu-ibu rumah tangga, sesama kaum bapa, sesama pemuda, sesama. Ujiannya sama sudah. Kalau engkau penuh damai sejahtera, engkau akan lulus. Tapi kalau engkau belum damai sejahtera, Tuhan akan uji ulang sudah. Akan datang ulang ujian itu. Tiba-tiba temanmu melecehkan engkau. Tiba-tiba temanmu menyepelekan engkau. Dan kalau engkau sudah damai sejahtera, artinya engkau sudah lulus level yang menengah, level kedua. Dan ujian terakhir, yaitu kita diuji oleh bawahan kita. Bahkan mungkin oleh orang-orang yang dianggap sampah masyarakat.
akan melecehkanmu, menghinamu, menyepelekanmu. Orang-orang yang tidak berarti atau bawahanmu. Seorang bawahan melecehkan bos. Nah, kalau bos ini dia penuh damai sejahtera, berarti dia lulus ujian terakhir. Tapi kalau belum lulus, akan datang lagi sudah. Dan saudara harus tahu, kita harus berjuang untuk lulus dari ujian-ujian itu. Kalau mungkin coba engkau evaluasi dirimu. Engkau boleh flashback. Pernah enggak ada orang-orang seperti itu? Yang muncul dalam hidupmu tiba-tiba melecehkan engkau, menghina engkau, menyepelekan engkau, tidak menganggap engkau. Dan engkau langsung kacau balau pikiranmu, engkau tidak bisa tidur, engkau stres. Itu belum lulus engkau. Tapi kalau engkau penuh damai sejahtera, engkau tidur dengan nyaman, makan dengan enak. Wah, santai saja. Tuhan Yesus saja dihina. Apalagi saya, siapa saya ini? Cuma tanah liat. Tidak ada arti. Hina saja, silakan. Kalau engkau seperti itu, saudara, engkau lulus. Dan engkau harus siap-siap. Ketika engkau lulus, engkau harus siap-siap. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan memperluas hidupmu. Dia akan meninggikan engkau. Dan dia akan memberkati engkau sesuai janji firman Allah. Jadi saudara, teladan kita adalah Yesus. Dia adalah patron, dia adalah pola yang harus kita ikuti. Kalau kita ikuti dia, kita jadi seperti dia, maka kita akan ditinggikan bersama Tuhan. Yesus ditinggikan, kita juga pasti ditinggikan. Puji Tuhan. Inilah firman Allah yang bisa saya sampaikan. Satu hal yang saya harus sampaikan, ingatkan kembali bahwa Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Kita harus menjadi orang-orang yang terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak boleh jadi orang-orang yang tidak ada penundukan diri. Yang suka melawan. Yang tidak tunduk kepada pimpinan. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang terus tunduk terhadap otoritas. Karena sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa tidak ada otoritas di luar Tuhan. Di luar Tuhan. Semua otoritas itu berasal dari Tuhan. Dan percayalah ketika kita punya penundukan diri, kita taat, kita suka merendahkan diri, kemudian kita terus berjuang sampai kita lulus dalam ujian-ujian kerendahan hati, maka saya percaya hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. Dia akan meninggikan kita pada waktunya dan kita akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Allah.